Jadi begitu saya pipis, saya ngeliat ada ular itu, saya nanti dulu pengen pipis dulu gitu dalam hati. Begitu saya jongkok, saya baru ngeh, kok saya jongkok aja gitu. Kan awalnya keganjel ya Mang Ei. Saya kaget. Hah? Jadi perut saya tuh jadi bergelambir Mang Ei. Jadi ini tuh kempes. Kosong. Ujuk-ujuk nggak ada, ular itu juga nggak ada. Tadi saya lihat ada. Kebetulan malam itu pas hilang itu saya sendiri. Itu Mang Ei luar biasa. Saya sampai ngejerit-jerit, apa cepat datang gitu. Saya nangis Mang Ei. Kaget juga kan, ini perut saya kok ujuk-ujuk hilang gitu kan. Gituan ya, punten ya Mang Ei. Kok sama, saya nggak tahu gitu itu laki-laki siapa gitu dalam mimpi itu. Maaf, rasanya seperti dengan manusia biasa. Seperti dengan manusia. Sampai klimaks juga. Ya, betul Mang Ei. Jadi sampai saya tuh kayak puas banget. Jadi masa itu memang kondisi ekonomi sedang parah-parahnya ya? Parah-parahnya Mang Ei. Saya udah jelas saya berhenti kerja. Suami saya 1 bulan paling kerja 5 hari Mang Ei. Yang dibayarnya tuh harian. Ya untuk makan pun sebetulnya nggak cukup gitu. Menempati sebuah rumah mewah yang lama kosong, ternyata tak seindah yang keluarga ini bayangkan. Setiap hari, selalu diganggu makhluk goib penunggu rumah yang meminta tumbal nyawa. Hari-hari mencekam harus dilalui oleh keluarga Teh Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, Sobat Malam Mencekam dimanapun sobat berada, mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Mang Ei dan tim ada di kota Bandung ya. Dan tempat syuting kita kali ini berada di lereng gunung di Bandung Utara. Rahasia tempatnya, pokoknya dingin lah. Ada Teh Rani di depan kita. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik Mang Ei. Teh Rani mau berkisah di Malam Mencekam menghubungi siapa Teh? Awalnya saya ke DM ke IG. Ke IG ya. Ketemu siapa di situ? Di situ sama admin sih. Sama admin ya. Lalu diarahkan WhatsApp, ketemu Hendrik. Hendrik ya. Mas Hendrik. Mas Hendrik. Oke. Terus Teteh punya kisah gitu ya? Ya Mang Ei. Sudah saya baca itu katanya menempati rumah yang cukup angker. Wah serem juga. Gimana perasaannya Teh? Nempati rumah yang kita nggak tahu. Nggak taunya isinya hantu semua gitu ya. Gimana perasaan dengan keluarga? Iya, awalnya sih biasa saja yang Mang Ei karena memang kita kan butuh tempat tinggal tuh waktu itu keadaannya. Tapi lama-lama kok jadi menyeramkan gitu ya. Setelah berapa lama nempati itu? Setelah hampir setengah tahun. Baru kerasa Baru ya? kerasa setengah tahun. Dan Sobat Malam Mencekam, Teh Rani terpaksa harus menggunakan masker ya untuk kepentingan privasi. Karena yang dikisahkan ini rumahnya juga masih ada gitu ya. Dan keluarganya juga masih ada. Jadi lebih baik ditutup wajahnya. Oke, Sobat jangan kemana-mana, nanti kita cari tahu kisah selengkapnya. Teteh apa aktivitas Teh? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, di rumah saja? Di rumah saja Mang Ei. Jadi suami saja yang aktif ya? Ya. Baik Sobat Malam Mencekam, kita segera dengarkan kisah dari Teh Rani. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Teh Rani. Gini Mang Ei, awalnya itu karena himpitan ekonomi waktu itu. Jadi kita tuh memang belum ada dana ya untuk mengontrak rumah. Kebetulan ada teman yang menawari untuk menempati rumah saudaranya. Gratis, nggak usah bayar. Gratis ya? Iya gratis. Jadi yang penting kita urus aja rumah itu kayak rumah sendiri. Sayang daripada kosong gitu awalnya. Ini teman dari mana Teh? Teman kerja zaman dulu gitu. Jadi baik orangnya ya? Baik, memang baik. Memang saya juga sih sama keluarga ngerasa kebantu gitu ya awalnya gitu. Sebetulnya saya sendiri tidak tahu posisi rumahnya di mana, yang mana gitu ya, nggak tahu gitu awalnya. Jadi memang langsung diarahkan untuk ngambil kunci rumahnya.
kebetulan ada di suatu daerah ya. Nah saya sama suami langsung aja ke sana, dikasih nomor untuk ngambil kunci kan. Udah ketemu, kasih kunci, saya langsung menuju lokasi gitu. Nah pada saat di perjalanan itu kan nggak tahu tuh rumah yang mana, yang ini video call kita, yang ini, oh yang itu katanya. Begitu saya lihat, subhanallah gitu ya, ini rumah memang rumahnya bagus, besar gitu, cuman itu sampai rumput-rumput tuh sampai tumbuh tinggi seatap gitu Bang. Wow gitu ya, saya bilang ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Mungkin karena udah lama kosong kan. Nah saat itu saya memang sama suami langsung masuk gitu. Ya assalamualaikum gitu ya. Begitu masuk, wah kaget tuh. Ternyata di dalam rumahnya itu masih banyak barang-barang komplit gitu ya. Saya sama suami hanya sampai di depan aja, sampai ruang depan. Ya udah, yang penting udah tahu rumahnya posisinya gitu ya. Kondisinya seperti apa teh rumah itu? Kamarnya ada berapa? Kamarnya itu ada 3, Mang Ei. Ada 3, ada ruang tamu, ruang tengah, dapur, lalu ada garasi, ada musolanya juga di dalam. Terus ada halaman belakang, ada rumah di belakang juga jadi kayak pavilion gitu. Kalau cat-catnya masih bagus? Cat-catnya masih bagus, cuman rumahnya itu kebanyakan ya, tak semua temboknya itu berjamur. Tapi padahal posisi matahari terbit kena, matahari terbenam kena. Lembab gitu ya? Lembab, jadi temboknya itu lembab aja gitu, baunya nggak enak gitu. Seperti itu. Kalau yang lainnya sih masih bagus, barang-barang apalagi gitu, itu masih bagus, pasti bagus semua. Cuman itu debu, banyak debu. Yang awal saya ngeri ke situ tuh ulat-ulat bulu itu banyak sekali di dalam rumah. Oh saya pikir mungkin karena banyak tanaman pohon, jadi ulat-ulatnya pada masuk gitu. Jadi kita nggak nunggu lama, malam itu juga kita langsung pindah Mang Ei. Karena memang barang juga kita nggak banyak ya, bututan lah Mang Ei ya. Kita langsung pindah malamnya, diantar sama teman. Jadi teman itu juga memang dia agak bisa gitu ya, jadi sambil ngelihat gitu ada apa. Yang menurut teman sih nggak ada apa-apa. Ya kita pindah langsung, ditemani sama teman itu. Jadi kita nginep dulu tuh 5 orang. Hari pertama itu kita langsung beres-beres yang kita bisa aja ya. Intinya sih debu dulu, yang penting debu sama ngeluarin ulat-ulat bulu itu tuh, karena aduh ngeri banget. Nah malam besoknya itu kita baru terdengar nih ada aktivitas yang kayak ada suara nyapu gitu ya, suara apa gitu. Kayak penampakan gitu ya. Itu penampakannya kayak bayangan sekelebat, awalnya seperti itu. Di situ Teteh kamarnya ada berapa? Ada 3. Jadi anak-anak tidur di mana? Bareng. Jadi mereka belum berani Yang tidur. dipakai satu kamar? Satu kamar aja. Nah bulan ketiga itu saya tuh mimpi Mang Ei. Saya mimpi ada yang tinggi besar, tinggi banget perempuan, tapi dia ngebelakangin. Itu mimpi saya. Saya nggak cerita sama suami. Ternyata suami pun dia mimpi yang sama di malam itu, sama perempuan tinggi besar, tapi dia ngedepanin, tapi nggak kelihatan sih mukanya. Cuman suami saya lihat ini keluar, kayak gitunya keluar. Dia naik beca. Masa di rumah itu ada beca gitu ya. Besoknya kita baru nyerita. Oh kok sama ya mimpinya gitu, awalnya gitu. Nah udah di situ mulai agak takut sih. Kita biasa aja gitu ya. Anak-anak juga belum berani ke kamar belakang. Kita bareng-bareng tidurnya semua. Nah baru nih bulan ketiga setelah kita mimpi itu ya. Setelah kita mimpi itu saya mulai sakit. Awalnya sih mungkin sakit medis gitu ya. Tapi kok sakit medisnya itu saya tuh terus-terusan sakit Mang Ei. Jadi penyakitnya itu awalnya saya nggak bisa, ujuk-ujuk nggak bisa jalan nih. Lemes kaki itu gitu. Terus ini saya bintik-bintik ke badan, di lipetan-lipetan. Pokoknya kayak bisul-bisul gitu ya Mang Ei ya. Kayak bintik-bintik gitu. Saya ke dokter. Saya dinyatakan di situ sakit lupus katanya, autoimun. Waduh gitu ya. Yang kayak berat banget gitu ya.
Saya terus-terusan berobat. Anak saya tinggal di rumah. Mereka kan udah besar nih. Nah anak saya tuh ketika dia tuh udah kerja tuh Mang Ei. Begitu dia kerja, itu dia sering kesurupan Mang Ei. Saya sering telepon sama atasannya, Bu ini anaknya kesurupan gitu. Udah saya temuin gitu. Kok anak kenapa gitu ya kayak gini. Padahal laki-laki gitu Mang Ei. Kesurupannya jadi dia yang nyerita ya setelahnya. Dia lagi bekerja aja, lagi jalan gitu di koridor. Dia kan kerjanya di salah satu tempat di hotel ya. Di jalan koridor tiba-tiba ada yang tinggi besar ngadang dia. Jadi dia kaget pingsan gitu. Kalau menurut orang yang ngeliat sih dia kayak sekalor. Kayak sekalor, makanya temannya bilang, Bu ini anaknya harus dibawa ke dokter. Penyakit ayan itu. Takutnya ayan katanya gitu. Saya ke dokter Mang Ei. Udah dicek semua sampai ke dokter saraf, itu kondisinya sehat walafiat. Ya udah. Saya nggak tanya itu alasannya ke anak kenapa. Ya udah ya Mang Ei ya. Pas saya lagi sakit itu saya sering Mang Ei, saya mimpi gituan ya, punten ya Mang Ei. Kok sama, saya nggak tahu gitu itu laki-laki siapa gitu dalam mimpi itu. Seperti apa sosoknya? Seperti manusia biasa. Cuman dia tinggi, putih, ganteng gitu ya. Wajahnya ganteng. Saya nggak berani ngobrol sama suami, takutnya dia gimana gitu ya Mang Ei. Nah setelah itu kok saya makin sakit, makin parah. Saya langsung ginjal Mang Ei. Gagal ginjal dokter tuh. Jadi saya komplikasi. Itu uang habis Mang Ei untuk berobat. Saya masih kerja tuh waktu itu. Sampai keluar karena memang sakit gitu ya. Sampai pada akhirnya saya agak sembuh nih Mang Ei. Saya ketemu lah sama teman lama. Dia memang agak bisa. Dia ngelihat kondisi saya. Kok jadi kurus gitu, kering. Saya bilang sakit gitu. Dia kok ujuk-ujuk langsung nanya to the point. Bu sekarang tinggal di mana katanya. Tinggal di Anu. Kalau menurut saya sih mendingan keluar dulu dari rumah itu, kata teman. Emang kenapa? Nggak baik aja, nggak bagus, auranya jelek, seperti itu. Saya nggak memperpanjang gitu ya. Oh ya udahlah gitu, biarin, saya butuh gitu ya. Kita dijalanin aja. Sampai ada saudara nih, saudara sempat nginep, bawa anak kecil. Tengah malam itu dia ngejerit gitu, ngamuk gitu. Kita kaget pas ngelihat itu ada apa? Itu anak ngelihat ke bawah, ke atas gini, ngelihat ke langit-langit. Pas ngelihat ke langit-langit, itu anak saya yang gede bilang, wah itu di atas. Saya nggak lihat, saya nggak tahu gitu. Jadi ada gede banget, mungkin ukuran 2 kali 3 meter, seukuran pelafon ini. Dia berbulu ininya ada taringnya dari atap itu ke anak kecil itu, ke sepupu saya gitu. Itu anak saya yang bilang. Dari situ nggak pernah ada saudara saya yang mau nginep atau teman saya yang mau main gitu ya, karena takut. Tapi anehnya saya dan keluarga sendiri nggak ngerasa takut gitu, biasa aja gitu ya. Nah udah setelah itu saya baru nemuin ular ya di bulan kelima. Setelah saya sakit nemu ularnya aneh, nanti ada gambarnya Mang Ei. Beberapa kali cuman posisi ularnya itu mati. Ini siapa yang matiin gitu kan. Sedangkan saya hanya berempat di rumah itu. Sebesar apa? Ularnya kecil Mang Ei, tapi aneh gitu. Jadi belang-belang. Mungkin orang beling ya, saya nggak tahu. Tapi posisinya mati. Saya kaget, aduh kok ini siapa yang matiin gitu. Ada ular tapi nggak, udah saya buang aja. Buanglah ke solokan gitu. Malam Jumat berikutnya ada lagi di kamar belakang. Posisinya mati juga gitu. Ya udahlah gitu, masih berpikir positif gitu ya, mungkin karena rumah kosong gitu ya. Ya udahlah. Nah lalu anak saya baru nih, mereka berani tuh bulan kelima tuh, mereka berani ke belakang. Jadi kita kamar masing-masing udah berani gitu. Anak-anak yang satu 18 tahun, yang satu 17 tahun gitu, laki-laki semua. Dia suka nyerita,
kalau setiap malam itu suka ada yang gedor-gedor kaca belakang. Jadi anak saya itu posisi kamarnya di belakang. Suka ada yang gedor-gedor, bukan gedor-gedor, suara kuku ketek, ketek, gitu ya. Iya. Dibuka, nggak ada orang katanya gitu. Jadi sering Mang digangguin. Gitu, kadang meja belajarnya tuh gitu-gitu. Jadi buat anak saya kaget, takut dia. Jadi dia balik tidur sama saya. Mah itu ada yang gedor-gedor kaca katanya, kaca belakang gitu. Saya lihat memang gitu. Gak ada Mang Nah terus kelebatan itu kayak anak kecil lari. Anak kecil lari gitu ke belakang tuh. Terus dia takut. Udah takut mah tidur aja sama mama. Ya udah akhirnya kita tidur bareng-bareng Mang Di saat kita tidur bareng-bareng itu ada seorang nyapu lagi tuh. Ya udahlah kita berdoa aja. Udah sampai besok paginya. Udah nih ceritanya emang ya. Anak saya yang kedua itu jadi dia tuh kan kamar mandi itu kita ada 3 Mang ada 3 tuh. Jadi dia kamar mandinya tuh suka ke belakang. Kamar mandinya suka ke belakang. Yang paling belakang dekat dapur. Saya sendiri belum berani masuk ke dapur. Belum berani. Gak tahu ya asa ngeri gitu perasaan tuh ke dapur itu. Nah dia tuh nyerita. Kok kenapa ya kalau di kamar mandi belakang itu suka kayak ada orang yang nangis. Gitu tapi nangisnya lirih, kecil gitu suaranya. Mungkin tetangga gitu, tapi tetangga jauh sih Mang jauh-jauh gitu ya tetangganya. Dia nyerita tuh, saya sendiri belum mana berani gitu ya ke kamar mandi belakang. Nah udahlah sampai akhirnya saya sama suami barulah menjelajah ke belakang. Saya beresin tuh kamar mandi belakang itu. Wah itu jaring laba-laba Mang ngeri banget. Jadi beberapa bulan di sana belum beberes rumah belum. Ya? Belakang itu belum, takut. Belakang itu belum. Karena plafonnya juga hampir mau ambruk. Jadi kita belum ke sana. Kita harus ngeluarin modal tuh buat benerin gitu ya. Jadi kalau hujan tuh bocor ke dalam aja airnya gitu. Posisi tetangga jauh nggak Teh? Jauh Mang Jadi rumahnya tuh jauh-jauh terus gede-gede. Jadi kayak villa yang mungkin seminggu sekali gitu didatangin sama yang punya gitu. Jadi kita nggak ada tetangga gitu. Nah udahlah akhirnya kita beranikan diri. Kita mulai menjelajah belakang karena kita takut ada sarang ular gitu ya. Dan itu begitu kita ke belakang. Kita nyebutin tuh rumput. Kan ada halaman belakang tuh. Kita gali Mang ceritanya itu kita mau bikin kebun-kebunan aja. Kan saya di rumah nih mau nanam-nanamin apa gitu. Awalnya itu suami saya gali. Begitu gali kita nemu kendi. Bukan kendi apa ya, pokoknya kurang tahu. Pokoknya kendi segede gini Mang kecil. Dari tanah liat? Dari tanah liat, itu dari tanah bawah. Saya nyangkul sama suami, nemu itu Mang ini apa ya gitu. Saya takut gak ngerti juga, masukin lagi aja ke tanah gitu ya. Masukin lagi ke tanah. Kan luas tuh Mang halaman belakang. Terus nyangkul, ketemu satu benda, gak tahu itu benda apa, cuman bentuknya lonjong. Itu dibalut kain. Kainnya udah lusuh, udah hitam mungkin warnanya. Suami saya nanya, ini apaan lagi gitu. Aduh takut gitu ya, masukin lagi aja. Dimasukin lagi. Nah udah ya Mang malamnya itu kita gatel-gatel luar biasa. Sebadan itu. Gatel-gatel kita. Semua? Semua keluarga? Enggak, saya berdua sama suami yang beres-beres aja. Yang nyangkul, yang ini tanah. Itu gatel-gatel Mang Akhirnya kita berobat seperti biasa medis gitu ya. Alergi mungkin ya, atau karena ulat. Udah, awalnya udah kita ini aja ya. Mungkin itu pengaruh dari ulat gitu ya. Bulan ke-6 suami saya mulai setiap bangun tidur itu dia ada bekas cakaran di tubuhnya. Awalnya bangun tidur, mandi kan, perih, terasa perih kena air. Dia buka, aduh ini badan saya kenapa? Kata suami saya, ada bekas cakaran. Cakarannya itu panjang. Kita pikirnya mungkin kamu garuk-garuk, gak sadar pas tidur gitu ya. Nah, tapi begitu saya lihat perut, punggung, kok cakarannya dalam terus
panjang gitu Mang Ei. Seperti binatang. Seperti binatang, kayak kukunya panjang gitu. Pas saya lihat suami saya nggak ada kuku gitu. Terus ini dalam aja. Di situ saya nggak berpikir panjang gitu, mungkin garuk-garuk, nggak sadar gitu ya. Ya udahlah. Setelah itu bulan ke-7 saya mimpi lagi 3 bulan berturut-turut saya mimpi. Memang nggak setiap hari sih, cuman sering gitu ya. Saya mimpi tapi sama laki-laki itu. Saya nggak tahu siapa itu laki-laki. Padahal saya lagi tidur sama suami. Saya mau nyerita takut sama suami gitu, takutnya gimana gitu, apa kamu mikir macem-macem gitu ya. Maaf, rasanya seperti dengan manusia biasa? Seperti dengan manusia. Sampai klimaks juga? Ya, betul Mang Ei. Jadi sampai saya tuh kayak puas banget. Nah dari situ suami saya mulai, ini gak apa-apa ya Mang Ei, mohon maaf ya. Suami saya mulai jarang berhubungan sama saya Mang Ei. Dia capek lah, alasannya sakit badan lah. Ternyata suami saya nggak bilang sama saya gitu. Kalau selama ini tuh dia tuh kayak yang ngelihat saya tuh kayak nggak mau gitu, gitu. Kata suami ya setelah itu dia ceritanya gitu. Nah setelah kejadian itu nggak berapa lama, nggak tanpa sadar sih, saya hamil Mang Ei. Alhamdulillah itu anak yang dinanti-nanti ya. Saya pengen punya anak perempuan. Saya tuh hamil. Awalnya saya periksa ke bidan gitu ya. Alhamdulillah hamil karena sudah di USG gitu. Kelihatan juga. Setelah dari bidan itu saya ke Paraji. Kalau di kampung kan ya suka ada Paraji. Jadi saya langsung ke Paraji itu. Ke emak itu. Kata emak udah ini, iya katanya memang udah dipegang, iya udah hamil gitu ya. Mudah-mudahan sehat gimana-gimana. Udahlah jalan nih. Alhamdulillah gitu ya. Nah dari itu saya sering di rumah kan Mang Ei. Karena lagi hamil, posisi suami kerja, anak-anak sekolah. Saya sering banget sendiri di rumah. Jadi saya tuh sering dengar suara-suara aneh di dapur daerah belakang. Ada suara yang masak, kayak suara nyuci gitu, suara air gitu ya. Tapi saya sendiri belum berani ke belakang Mang Ei. Aduh, saya takut, saya ngerem aja di dalam kamar. Nah saya cerita sama suami itu. Kok takut ya di belakang tuh sering banget suara masak, suara air kayak gitu. Akhirnya kita mulai bersihkan tuh dapur Mang Ei. Ya mungkin karena belum kejamah gitu ya. Kita baru beberes tuh dapur, kita masuk ke dapur itu auranya udah wah. Kalau penglihatan saya itu kayak ada kabut gitu ya, kayak nggak jelas aja gitu. Padahal lampu kita udah ganti yang terang. Nah begitu anehnya begitu kita masuk ke dapur, itu keramiknya itu menggelembung Mang Ei. Ada yang menggelembung tuh 2 keramik tuh. Oh mungkin ada tetesan hujan atau apa gitu ya. Tapi kok cuma 2 gitu ya. Sampai kita gini-gini akhirnya keramik itu pecah. Ya udahlah dibongkar aja gitu. Nah di saat kita bongkar, pokoknya itu seharian kita beresin dapur. Sampai seharian. Sampai ketemu maghrib kita istirahat. Masak deh langsung di dapur. Karena udah komplit semua Mang Ei di situ peralatannya. Langsung masak tuh kita di situ. Udah masak, kita duduk nungguin nasi tuh. Kita masak nasi dari Magicom kan. Begitu kita nunggu nasi, kita ngobrol berdua. Itu si cooking sama warmer gitu kan. Udah cooking, kok ke warmer? Saya cetrekin lagi ke cooking. Itu ke bawah lagi warmer. Sampai saya ke atasin lagi. Nah pas saya ke atasin kedua kali, itu langsung tek dengan sendirinya. Saya langsung sama suami, itu kenapa? Kaget gitu ya. Kita takut gitu. Jadi pas ngelihat, kita saling ngelihat aja. Pas ngelihat itu kok gerak-gerak sendiri. Nggak berani ngomong apa-apa. Kaku gitu karena kita takut. Kita pindah lagi aja ke depan. Colokin di depan, aman sampai nasi matang. Oh mungkin kita mulai menjamah itu dapur gitu ya. Nah setelah itu di dapur itu malamnya itu saya mimpi lagi perempuan itu. Tapi dia mau nampakkan ininya, kan awalnya ngebelakangin tuh Mang Ei. Dia mulai, saya ngeri makanya merinding kalau nyatain itu. Jadi matanya itu gede, melotot. Ini tangannya gini Mang Ei.
Jadi dia jalannya apa? Kayang. Nah, dalam mimpi saat itu juga ada sosok putih besar, tinggi besar, laki-laki, udah agak tua, tapi belum sepuh gitu ya, kelihatan ganteng gitu ya. Dia pakai sorban putih, dia pakai naik kuda, Mang Saya pikir kok dalam mimpian namanya juga gitu. Nah, dia ngejar-ngejar itu, perempuan itu, dalam mimpi saya. Saya ngeliatin aja gitu dalam mimpi itu. Udah nih Mang besoknya ini saya posisi sudah hamil ya. Besoknya saya udah berani nih ke belakang, karena kan udah dibuka, udah dibersihin. Saya mulai masak Mang Nah, setelah saya masak itu saya diem aja sendiri. Masak sudah selesai gitu ya. Saya ngapain ya gitu. Nah, di situ tuh jadi di dapur itu ada teras sedikit ya Mang Saya diem di teras. Di teras itu saya ngelamun. Emang saya ngelamun. Dari situ saya ujuk-ujuk nangis gitu. Kok sedih banget. Saya tuh ngerasa sedih banget. Kok kenapa saya nggak kerja, saya nggak punya ini, nggak punya itu. Jadi pokoknya ujuk-ujuk sedih aja Mang Saya nangis sendiri. Tapi saya ingat mama gitu ya. Ingat mama saya. Nah, begitu saya nangis itu, saya berdiri Mang Entah halusinasi saya atau apa. Tiba-tiba tuh bukan ada yang ngomong ya, tapi dalam hati saya sendiri yang ngomong. Kamu jalan ke sana. Di ujung itu di rumah belakang ada besi untuk ngaitin burung, sangkar burung. Saya jalan Mang ujuk-ujuk ngikutin kata hati saya. Saya lihat, oh saya baru tahu nih ada besi gitu ya dalam hati. Ada besi untuk ini. Terus saya bilang, itu tali jemuran tambang. Taliin aja katanya, taliin. Nanti kamu di situ. Saya ikutin Mang Saya kalau ingat itu sedih loh Mang Kok saya ujuk-ujuk tiba-tiba ngikutin itu gitu ya. Saya udah taliin, saya simpulin. Saya ingat gitu, saya dulu kan ikutan pramuka. Oh gini nyimpulnya gitu ya. Saya taliin, saya naik kayak gini. Saya naik, saya udah tapi entah alasannya apa gitu ya. Tiba-tiba sedih aja, saya pengen gitu. Saya udah naik, saya udah tali ini di sini. Tiba-tiba di depan assalamualaikum. Saya langsung astagfirullahaladzim. Saya bilang waalaikumsalam sambil tali ini saya angketin lagi Mang Itu lagi sendirian di rumah? Lagi sendiri. Saya langsung gini, saya turun lagi dari kursi. Saya keluar, waalaikumsalam. Oh ada teman saya ternyata Mang Dia bilang gini, kamu kenapa? Gak kenapa-napa, kamu pucat banget. Kamu dari mana? Dari situ saya nyerita. Saya sedih. Saya tadi baru gini kata dia. Dia ngelihat, ngapain kamu katanya, nggak tahu itu. Saya nggak tahu, ujuk-ujuk pengen aja gitu, pengen Kata hati saya yang bilang, ya udah kamu jangan diem di rumah. Dia bawa tuh, saya dibawa ke rumah temannya. Temannya itu agak, ya mungkin bisa gitu ya, nggak tahu. Ya dia nanyain ini teman saya kenapa, katanya tadi mau begini. Ibu posisinya lagi hamil katanya. Iya lagi hamil gitu. Jangan banyak ngelamun dan yang lain. Saya akhirnya dikasih apa kayak bawang gitu ya, bawang terus apa panglai gitu ya Mang disuruh di sini. Saya ikutin aja gitu ya. Awalnya tuh dikasih itu. Ya udah, besokannya saya disuruh datang lagi ke teman yang kemarin tuh. Dia bilang, jangan terlalu sering di dapur katanya. Karena di dapur itu ada sosok kuntilanak, kata itu. Sosok kuntilanak yang suka kamu lagi hamil, katanya gitu. Dia cuman gitu aja. Dari situ saya bilang, oh iya saya pernah mimpi. Mungkin itu enggak ya gitu ya. Tapi ya udahlah gitu ya. Kondisi janin waktu itu berapa bulan teh? 3 bulan, 2 ke 3 bulan. Nah setelah itu saya mulai kaki saya tuh sakit. Jadi
saya tuh punya ada di telapak kaki ya Mang di telapak kaki itu gerinjil gitu ya pokoknya. Kalau napak tuh sakit. Ini kenapa ya gitu ya. Saya periksa lah ke dokter. Ini katanya pembengkakan darah gitu ya. Jadi gerinjil gitu. Dikasih obat lah awalnya. Ya udah. Gak berapa lama suami saya pun sama. Dia sakit kakinya Mang Kayak kalau saya pernah lihat sih di medis itu namanya kaki rayapan ya. Tapi begitu saya lihat itu gila Mang Jadi kakinya tuh mengeluarkan cairannya itu bening, bau sangat airnya itu, sampai bau Mang Saya nggak mau deket-deket sama suami saya karena dia kakinya bau, padahal udah dicuci, mandi pakai sabun, dia sampai pakai cuka, pakai apa gitu ya. Nah dia tuh minder, suami saya tuh minder, kaki saya kayak gini gitu. Nah suami saya tuh mulai sakit lutut, pinggang gitu ya, mungkin medis gitu ya. Jadi dia tuh jarang sekali menyentuh saya Mang karena sakit itu. Nah begitu berarti jalan keempat bulan itu saya sering mimpi, sering sekali. Kalau kemarin kan sedih tuh berapa kali gitu ya. Ini dalam usia 4 bulan itu saya sering di mimpi, sering tiap malam gitu mungkin ya. Setiap bangun tidur itu badan saya sakit-sakit Mang Jadi saya kayak habis tonjokin, kayak habis gitu. Padahal saya nggak kerja berat gitu ya, di rumah juga biasa aja gitu. Injak bulan kelima itu lagi-lagi saya sendiri di rumah malam-malam. Kebetulan suami saya kerja malam, saya sendiri di rumah Mang Malam itu jam 8 malam, saya ingat banget. Jam 8 malam posisi perut masih ada, seperti biasa. Saya usap-usap karena memang belum ngantuk sih Mang ya. Saya sambil tiduran, saya usap-usap tuh. Saya usap-usap perut. Saya ketiduran Mang Begitu jam 11 malam, saya kebangun, pengen pipis. Begitu saya pipis ke kamar mandi, itu ada ular kecil, tapi warnanya hitam semua di dalam kamar mandi itu. Jadi begitu saya pipis, saya ngeliat ada ular itu, saya nanti dulu gitu, pengen pipis dulu gitu dalam hati. Begitu saya jongkok, saya baru kok saya jongkok aja gitu. Kan awalnya keganjelnya Mang Saya kaget. Hah? Jadi perut saya tuh jadi bergelambir Mang Jadi ini tuh kempes. Kosong. Ujuk-ujuk nggak ada, ular itu juga nggak ada. Tadi saya lihat ada. Saya langsung telepon suami saya. Saya bilang, ini perut saya kok nggak ada apa gini. Dia pulang Mang Saya nunggu, itu saya takut. Saya di dalam kamar saya sendiri. Begitu saya telepon suami saya, dia mungkin jaraknya kan agak jauh ke rumah ya. Itu di dalam rumah Mang ada suara gedor pintu, ada suara pintu wah duk wah segala. Itu saya sampai ngejerit-jerit Mang Anak-anak kemana? Nggak ada. Jadi mereka tuh mungkin karena bujangan ya, jadi jarang di rumah. Kebetulan malam itu pas hilang itu saya sendiri. Itu Mang luar biasa. Saya sampai ngejerit-jerit, apa cepat datang gitu. Saya nangis Mang kaget juga kan, ini perut saya kok ujung-ujung hilang gitu kan. Setelah itu suami saya pulang, dia langsung bawa lidi Mang karena dia juga tahu, dia ngerasa wah itu tadi di dapur, wah itu banyak sekali suara-suara itu aneh, kayak gedung-gedung, kayak ngeri aja gitu, ngeri pokoknya. Nah begitu dia datang, suami saya datang, saya nyerita, saya lihatin perut saya, besok kita periksa aja ke bidan, suami saya bilang gitu. Sampai besok paginya saya kan nggak bisa tidur ya Mang terus aja ini kok nggak ada gitu. Ini posisi saya jadi perutnya ini loh Mang bergelambir gitu ya.
Besokannya saya ke bidan lagi, bidan yang kemarin ya, yang saya ini. Saya bilang, Bu, kok perut saya hilang gimana gitu. Ya ini saya lihat, saya juga sambil nangis ceritanya karena nggak ngerti gitu kenapa. Langsung di USG lagi tuh sama Bu bidan. Loh, kok nggak ada ya Neng, kata Bu bidan. Hah, ini kenapa Bu? Ibu juga aneh, ibu bidan juga kalau misalnya itu hamil anggur atau hamil ektopik mungkin bisa dideteksi dari awal. Ibu tahu, katanya ibu, kan Neng kan tiap bulan juga periksa kan ke ibu gitu. Udah akhirnya sama Bu bidan dirujuk tuh ke rumah sakit Mang untuk memastikan, karena nggak ada keluar apapun, nggak ada sebercak apapun, nggak ada. Begitu ke rumah sakit, dokternya juga agak bingung sih, yang bidan-bidan yang di situ menangani gitu. Nah akhirnya saya di apa ya namanya Mang yang kayak dicolok gitu ya untuk memastikan gitu. Nah salah satu dokter itu bilang, Ibu, ini Ibu habis melahirkan ya gitu. Habis melahirkan? Ya ini posisi rahim Ibu posisinya kayak habis melahirkan gitu. Jadi apa, rahim tuh cenderung apa ya kayak udah balon air, diisi air gitu, terus airnya keluar gitu, jadi ngeriut gitu ya. Jadi kayak habis ngelahirin aja kan, posisi rahim suka peot katanya gitu. Dari situ nggak ngerti deh. Nggak ada Mang, nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Saya tambah sedih, kok medis malah saya habis ngelahirin katanya gitu. Ngelahirin apa? Nggak ada apa. Kalau setelah dicolok baru keluar, tapi nggak banyak. Ya mungkin karena itu dicolok ya gitu. Besoknya saya ngabisin penasaran sama suami, datanglah ke emak Paraji yang kemarin. Datanglah ke emak. Saya ceritain, Mak, ini kok saya tiba-tiba hilang gitu. Emak pegangin, terus emak jampe dan lain macem gitu ya. Terus emak bilang gini, Neng, iya ini man ada yang ngambil gitu, kata emak Paraji. Ya ngambil gimana katanya, iya goib katanya gitu. Saya tambah bingung gitu, malah jadi sedih gitu ya Mak. Jadi apa ya, ujuk-ujuk hilang. Jadi memang rahim Neng itu katanya hepe gitu. Hepe itu apa Mak? Hepe itu ya kayak habis ngelahirin aja Neng katanya gitu. Ya udah, di situ saya sedih nggak bisa apa-apa gitu ya. Terus emak Paraji bilang, ya udah doain aja katanya, sekeluarga aja doain gini-gini, kalau memang rezekinya nanti akan kembali lagi gitu kata si emak. Namanya anak angin-angin katanya. Kalau anak angin-angin itu kadang nggak ada nih, nanti berapa bulan ujuk-ujuk ada lagi katanya gitu. Ya saya sih masih berharap gitu ya dalam hati. Ya udah akhirnya kita pulang lah dengan tangan hampa gitu emang nggak ada kepastian. Di dokter malah saya dikasih obat untuk ngeluarin gitu. Akhirnya ya memang nggak keluar sama sekali gitu. Bulan besoknya baru head saya emang Nah dari situ awalnya nih anak saya kesurupan lagi emang setelah hamil nih ya. Anak saya kesurupan lagi, dianterin tuh sama teman-temannya ke rumah. Saya kaget kan. Nah saya langsung telepon lah si orang bisa gitu ya. Saya minta tolong aja, soalnya ini anak sering gitu. Akhirnya yang orang bisa itu, pintar itu, datang ke rumah untuk ngelihat anak saya. Baru di depan rumah dia kaget, katanya, udah lama ibu di sini? Udah lumayan katanya. Dia bilang, ibu pernah hilang kandungan ya? Dia bilang gitu. Kok tahu Pak gitu ya? Iya, tanya aja sama anak ibu katanya, ini yang saya obatin katanya. Anak ibu tahu katanya gitu. Nah lalu dia nyerita, ada perempuan kata dia, ini sekarang lagi ada di sini. Pas dia lagi diobatin, ini sekarang lagi ada di sini. Si bapak yang ngobatin itu, coba Bu ngobrol aja sama anak ibu. Anak ibu itu tahu katanya gitu. Dia nggak pernah nyerita. Dia nangis, Mama itu si perempuan itu lagi gini katanya, lagi apa nggak tahu ini di sini. Jadi mungkin ya bayi itu lagi dipegangin sama dia gini di belakangnya itu. Jadi kebetulan anak saya itu sensitif gitu ya Mak ya. Cuman dia nggak berani nyerita sama saya, takutnya nggak percaya, terus nanti kita harus pergi gitu, kita tinggal di mana gitu. Mungkin dia tuh ketakutannya itu.
Terus dia bilang, pokoknya saya nggak mau, saya nggak betah mah sebenarnya di sini, katanya gitu. Aduh, nah dari situ saya mulai, aduh ini udah mulai mengancam nyawa nih sepertinya gitu ya. Soalnya saya udah mulai sakit-sakitan gitu ya. Suami sakit-sakitan gitu, dia aneh gitu padahal nggak pernah sakit. Nah dari situlah saya akhirnya berobat lah. Bener-bener ke Pak Ustadz gitu ya, dia ahli spiritual. Saya ketemulah Pak Bobi, ceritanya itu. Kenalannya itu dia teman kerja dulu kebetulan, tapi Pak Bobi itu suaminya gitu. Jadi saya tuh temennya itu sama Bu Dewi ya. Nah, Bu Dewi itu punya suami, nah itu Pak Bobi gitu. Jadi nggak sengaja ketemu Pak Bobi. Tadinya saya mau curhat gitu ya, akhirnya ketemu sama Pak Bobi. Dari situ dia langsung tahu aja keadaan kondisi saya gitu. Dia nggak banyak omong, dia langsung ngomong gini aja, ibu jangan nunggu besok atau lusa, kalau ada rezeki langsung pindah dari rumah itu, cari rumah kontrakan lagi. Duh, kita makin bingung, mana nggak pegang uang gitu ya Mang ya. Jadi masa itu memang kondisi ekonomi sedang parah-parahnya ya? Parah-parahnya Mang Jadi itu kan Covid gelombang kedua waktu itu. Saya udah jelas saya berhenti kerja. Suami saya 1 bulan paling kerja 5 hari Mang yang dibayarnya tuh harian ya, untuk makan pun sebetulnya nggak cukup gitu. Dari situ dia langsung nyuruh saya untuk keluar dari rumah itu sesegera mungkin katanya. Dia ceritain semua. Di situ dia cerita kalau di rumah yang ditinggalin itu memang ada jinnya katanya. Jinnya itu 3 yang suka menggodain anak saya, yaitu yang bentuknya anak kecil itu Mang yang suka bikin anak saya pingsan, kesurupan gitu dan lain-lain. Yang kedua itu yang sering saya itu ternyata sosok genderuwo Mang genderuwo gitu ya. Yang saya tahu dari anak saya yang waktu anak bayi nangis itu yang muncul di plafon, itu genderuwo yang itu. Yang ketiga itu sosok kuntilanak katanya yang ada di dapur, yang kayang itu jalannya ya, itu yang ngegodain suami saya. Jadi yang membikin saya tuh nggak mau berhubungan. Saya tuh sering banget bertengkar gitu Mang cuman gara-gara hal sepele gitu ya sama suami itu. Jadi panas aja gitu auranya. Suami saya kayak jijik ngelihat saya pun sama gitu, nggak mau deket-deket sama suami, apalagi dengan suami yang sakit-sakit kayak koreng kayak gitu ya. Terus talnya juga sempat kayak bisul-bisul gitu Mang Saya kan tambah curiga, kamu ngapain itu, habis ngapain kamu nakal gitu ya, jajan kan akhirnya kan ke situ ya gitu. Jadi dia tuh stres gitu Mang kita bertengkar gitu, pokoknya sering banget. Malah dia bilang katanya aku tuh nggak mau gitu padahal dia aja nggak pernah deket gitu. Jadi kita tuh kayak diiniin aja, nggak mau tidur satu ranjang Mang Kalau dia tidur di kasur, saya di kursi gitu. Jadi gitu aja, nggak mau gitu, nggak mau bareng aja gitu. Malah saya seringnya malah berhayal sama laki-laki itu yang sering saya mimpiin itu. Gitu. Akhirnya dari situ suami saya mulai takut. Jadi sok bapak bener kan apa yang terjadi katanya, kamu sering mimpi ini, terus sekarang kamu lagi sakit, vital kamu itu kok tahu gitu ya dalam hati. Jadi katanya ya yang sering dalam mimpi saya itu yang si sosok genderuwo itu Mang Jadi dia tuh nggak mau suami saya deket-deket sama saya. Makanya dia bilang, Pak Bobi bilang itu anak yang saya kandung itu anak genderuwo katanya gitu. Jadi hasil dari dia. Makanya kalaupun nanti akan kembali lagi juga entah kayak gimana sosoknya, amit-amit nauzubillah gitu ya. Jadi mending ridoin aja kata Pak Bobi gitu ya. Dia ujuk-ujuk tahu semua gitu ya. Nah lalu dia bilang suami ibu sekarang vitalnya seperti itu sengaja si ulah si genderuwo itu ditetesin air liurnya, dan anak ibu semua juga sama katanya gitu. Saya tanyain ke anak saya, oh iya anak saya nggak berani nyerita Mang jadi mereka itu
ceritanya itu semua anak saya laki-laki semua bisul-bisul gatal gitu. Jadi mereka tuh inisiatif beli salep sendiri, kalau ke dokter malu katanya gitu ya. Saya kan juga aneh kenapa nggak ngomong, malu katanya, terus takut gitu ini sakit apa. Jadi anak-anak saya laki-laki semua kan, termasuk suami saya, ceritanya semua kayak gitu Mang Ei. Nggak nunggu lama, Pak Bobi ngasih pinjam uang. Ini, segera pindah dari rumah itu. Saya bukan ngedahuluin yang maha kuasa katanya gitu. Cuman kalau semakin lama-lama, ibu akan gila. Kalau enggak gila, ibu akan mati. Dia akan gila lagi nanti ibu. Gitu katanya. Kok tahu gitu ya? Saya udah mau hampir. Dari situ saya nggak berani pulang Mang Ei. Nggak mau gitu. Jadi Itu pindah besoknya. Besoknya, iya saya nunggu sehari dulu. Karena saya nginep di rumah Pak Bobi. Takut saya pulang lagi. Sekeluarga? Enggak, saya telepon anak saya. Nak, kamu jangan dulu pulang ya, tidur di nenek gitu ya. Iya, yang satu tidur di nenek, yang satu nggak mau. Ternyata dia nggak apa-apa karena besok sekolah pagi, kata dia gitu ya. Kamu nggak takut, nggak apa-apa, nanti mau ajak temen katanya gitu ya. Nah, ya udah akhirnya saya nginep tuh di rumah Pak Bobi sama suami saya, termasuk suami saya takut sama sekali. Jadi takut Mang Ei, kita semua ngeri bener takut. Nah di saat malam itu kita nginep di rumah Pak Bobi, anak saya yang sendiri di rumah, dia ternyata sendiri itu di rumah. Jadi dia awalnya agak takut nih, dia ke teras, diam di teras rumah, dia nge-WA temenin gitu di rumah tuh. Nah di saat itu ada suara anak kecil lari di dalam rumah katanya. Saya nggak berani, katanya ada suara anak kecil. Gak berapa lama dia lagi nge-WA temen. Itu kan di depan tuh ada pohon palem ya Mang Ei. Di depan teras tuh ada yang jatuh Mang Ei, gede kayak batu gitu jatuhnya. Dia lihat, pas ngeliat itu kepala Mang Ei, kepala laki-laki tapi ngebelakangin. Kepala Jatuh dari pohon palem seperti buah kelapa. Kayak buah kelapa gitu. Dia langsung ngeliat kan, gini refleks itu kepala. Gak berapa lama, pokoknya dia keterkesima, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Anak saya tuh yang kedua itu. Nah akhirnya datang temennya, barulah dia ke distrik gitu ya. Oh temennya datang, itu udah nggak ada. Nah terus dia nyeritalah ke temennya, nggak jadi dia nggak jadi nginep di rumah Mang Ei. Jadi kosong tuh rumah. Besok paginya saya langsung beres-beres sama suami saya, anak saya dibantuin. Kebetulan jadi pas datang itu saya tuh barang-barang nggak dikeluarin karena barang-barang udah komplit tuh di rumah itu. Jadi barang-barang saya tuh saya simpan di musola. Musolanya tuh luas Mang Ei. Saya nyimpen barang-barang di situ. Barang-barangnya juga nggak barang-barang gede gitu ya, cuman kardus-kardus ya, baju-baju kayak gitu ya. Nah saya langsung rapihin tuh. Setelah itu, setelah lagi beres-beres tuh, sampai maghrib nih ya, pokoknya mencekam itu malam itu. Setelah kita mau pindah itu ya, itu mencekam di rumah itu suasananya. Wah, kita padahal lagi nunggu mobil Mang Ei, lagi nunggu mobil tuh, mobil datangnya malam, datang dong jam 1 malam mobil. Wah, kita langsung siap-siap nih ngeluarin barang dari musola ke garasi gitu ya. Mindahin barang. Di saat mindahin barang itu ada yang saya mimpiin, yang tinggi besar pakai jubah putih dan sorban putih itu ada di musola. Dia besar segini sih kelihatannya. Di musola dia muncul, terus dia gini Mang Ei gitu. Jadi kayak nyuruh kita pergi aja, tapi rautnya itu kayak sedih. Tapi kita tuh disuruh gini, kayak sana pergi aja, sana pergi gitu. Jadi kayak yang kasihan gitu ngelihat kita itu. Akhirnya udahlah beres Mang Ei, ceritanya kita udah pindah malam itu. Kita pindah ke kontrakan baru untuk batu loncatan sih sementara, karena jangan sampai nunggu bulan depan katanya gitu. Saya pindah waktu itu bulan November Mang Ei, November 2023. Berarti udah setahun? Iya,
belum sih, kan November 2023 tuh. Kalau Desember atau Januari 2024 saya masih di situ, nggak tahu deh. Baru kemarin ya? Baru kemarin. Saya November pindah. Yang penting kita pindah dulu aja, keluar dulu dari rumah itu gitu ya. Ternyata Mang Ei, setelah pindah itu kita masih diikutin Mang Ei. Jadi memang Pak Bobi pernah bilang. Jadi kita tuh kan kesatu tuh ketemu Pak Bobi. Kedua kali ibu datang lagi ke sini setelah 40 hari pindah dari rumah itu, kata Pak Bobi. Jadi saya akan bersihkan diri sekeluarga semua, termasuk sukma ibu katanya. Sukma saya itu diambil Mang Ei. Jadi selama ini tuh saya tuh dijadikan budak si genderuwo itu. Makanya setiap bangun tidur tuh saya badan Mang Ei, aduh ya ampun, kayak abis apa gitu ya. Padahal saya nggak ngapa-ngapain. Jadi nggak tahu lah, entahlah saya diapain gitu ya di alam sana gitu, kata Pak Bobi gitu. Sukmanya itu diambil. Jadi harus saya ambil lagi gitu kata. Tapi nanti prosesnya setelah 40 hari gitu ibu pindah. Sukmanya diambil berarti memang ada perasaan yang hilang di situ. Ya. Memang seperti itu. Ya. Jadi selama masa 40 hari itu tuh Mang Ei ya, sayang namanya sedih. Jadi kayak saya nggak mau pindah dari rumah itu gitu. Tapi takut, tapi gimana ya gitu, kayak bingung ya Mang Ei. Nah, dalam masa 40 hari itu saya sama sekeluarga masih diteror Mang Ei. Jadi saya pindah nih di kontrakan baru, yang penting kita pindah dulu ya. Di situ Mang Ei kita bingung nih, ini kunci gimana ya cara ngembaliinnya. Soalnya nggak enak juga, karena baik banget sih sebetulnya orangnya gitu ya, baik gitu. Duh, kita gimana ya ngomongnya gitu ya. Jadi kunci itu masih kita pegang Mang Ei. Setelah keluar itu lama kita pegang kunci, belum dikembaliin karena bingung gimana gitu ya ngomongnya ya. Nah, jadi suatu malam itu udah di kontrakan baru, kita udah pindah nih ya. Suatu malam itu suami saya lagi sholat isya, saya udah tidur, lampu tengah itu ujuk-ujuk mati yang dia sholatin. Nah, ya Allahu Akbar, mati gitu. Tapi teras nyala kelihatan gitu ya katanya sama ini mata. Terus nyala lagi, mati lagi. Gak berapa lama TV Mang Ei, TV mati. Matinya itu yang dari tombolnya itu on off, dia kelihatan. Jadi kok sholatnya tuh gak concern katanya gitu ya. Kok kenapa ya gitu. Nah setelah dia salam, assalamualaikum, barulah nyala semua, TV nyala, lampu nyala. Persis setelah selesai sholat dia bangunin saya, nanyain, "Mah, kunci rumah di mana?" "Rumah yang itu." "Oh itu di sebelah TV," saya bilang gitu. Ya udah, suami saya ambil, simpan di luar Mang Ei. Jadi di teras itu ada tangga untuk jemuran. Posisi di bawah tangga itu ada kresek ya, di dalamnya tuh kayak apa ya, helm gitu ya, jas hujan. Suami saya masukin ke situ kunci itu di luar, jadi nggak disimpan di dalam. Ya udahlah, dia juga nggak nyerita gitu ya ada apa. Malamnya, tengah malamnya jam 1 malam ada suara kucing berantem. Pas saya mau bangun, suami saya bilang jangan, katanya, udah biarin, jangan jangan dikasih air katanya. Dia ngelihat di jendela itu kucing berantem sendiri. Kan biasanya kalau kucing tuh berantem ini ngaung gitu ya. Ini berantem sendiri, kata suami saya. Udah jauh, nggak usah keluar, saya dipegangin, nggak usah, katanya gitu ya. Tidur lagi, saya tidur lagi lah sama suami. Begitu saya tidur, saya lep, emang udah ngantuk. Saya tidur, muncul wajah yang perempuan itu, yang mata melotot yang itu. Saya bangun lagi, astagfirullahaladzim, kata saya. Itu masih suara. Terus saya ngelenyap lagi, tidur lagi. Saya bangun, saya mimpi itu anak kecil itu Mang Ei. Sampai saya nggak bisa tidur. Terakhir saya ketiduran, saya mimpi itu genderuwo, tapi dia dengan suaranya yang menggelegar Mang Ei. Saya tuh dalam hati tuh saya takut banget. Akhirnya saya nggak tidur. Besok paginya
sama suami beres-beres kan, kaget Mang Ei. Jadi di situ banyak bulu-bulu kucing, terus dia ngacak-ngacak kresek tempat nyimpen kunci di situ, sampai ada pipis kucing, sampai dia ada di situ. Saya kaget ke suami saya, ini kenapa ya? Iya, itu bekas semalam saya lihat kucing berantem sendiri, ngacak-ngacak itu kresek, katanya gitu. Oh, ini kunci nih belum dikembalikan gitu ya. Nanti nunggu suami libur akan kita kembalikan kunci gitu yang baik. Ceritanya suami kerja, saya sendiri Mang Ei, kan anak-anak nggak ada. Jadi di kontrakan baru tuh anak-anak nggak ikut sama neneknya, karena kita hanya ngontrak kecil gitu ya. Jadi suami kerja, saya sendiri di rumah. Saya ngelamun Mang Ei, saya sedih banget, asa pengen balik lagi ke rumah itu gitu ya, dalam hati tuh. Kok saya sedih ya, gimana ya caranya ya gitu. Pokoknya saya ngelamun aja di rumah itu, padahal hanya kontrakan kecil gitu ya Mang Ei. Saya ngelamun, lagi-lagi saya di kata hati saya bilang, sok kamu jalan aja keluar. Saya bangun tidur pakai daster Mang Ei, pakai sendal jepit, pakai jaket. Saya ambil jaket, saya jalan keluar. Jalan kedua saya nggak tahu ya Mang Ei, saya nggak sadar. Kalaupun harus nyeritain juga saya nggak tahu gitu ya, nggak sadar. Terus kalau harus diceritain, saya sama sekali nggak ngerti apa yang saya lakukan, apa yang masa itu gitu ya. Apa saya pingsan, apa saya tidur, saya nggak ngerti. Besok paginya saya ujuk-ujuk kebangun, saya ada di stasiun Mang Ei. Itu jaraknya jauh ya? Jauh sekali Mang Ei. Kan saya di pelosok nih, ini kan di kota. Kalau naik kendaraan pun 1 jam lebih, kalau naik motor ya. Ini jalan kaki? Mungkin jalan kaki. Makanya saya bilang, mau ditanya apa, saya nggak ngerti di jalan. Apa saya terbang, apa saya tidur, apa saya ngimpi, saya nggak ngerti Mang Ei. Nggak sadar sama sekali. Tiba-tiba besok paginya saya kebangun, saya ada di stasiun. Kenapa saya bilang ada di stasiun? Saya tidur di pinggir pagar teralis. Itu di sana rel. Jadi saya nggak bisa masuk ke stasiun itu karena ada pagar kan, harus ngelewatin pagar. Saya kebangun Mang Ei, astagfirullahaladzim, saya baru istighfar, apa saya ketiduran di sini gitu. Saya nggak ngerti Mang Ei. Stasiun Bandung, soalnya saya lihat di depan itu ada hotel Kebon Jati. Nah itu pas saya bangun, hah, kok saya nyampe sini gitu ya. Kagetnya sih Mang Ei. Saya bangun, saya sadar di situ pagi-pagi. Entah muka saya kayak gimana, saya nggak tahu. Saya bangun, saya jalan, malu saya Mang Ei. Jam 8 lah itu, mungkin gitu ya. Saya pakai daster, pakai sendal jepit punya suami, jadi kegedean. Saya jalan, ada warung, itu kan udah jalan raya ya, udah rame banget gitu. Saya ke warung aja. Ibu nanya, Neng dari mana? Karena dia ngelihat saya lusuh mungkin ya, sebut orang gila, enggak gila mungkin ya gitu ya. Tapi kalau lusuh, ya Bu, saya tidur, katanya ketiduran di samping rel. Saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya udah ngobrol-ngobrol. Rumah di mana? Katanya rumah di sana. Dia ngasih ongkos untuk pulang. Memang kebetulan kan di pinggir jalan gede. Oh ada angkot, saya pulang. Sepanjang jalan di angkot tuh saya mikir, saya semalam ngapain ya? Jalan sampai segini jauh gitu ya. Aduh, suami saya gimana? Nyari-nyari enggak ya? Anak saya gimana? Nyari-nyari enggak ya? Baru sadar itu pas di angkot itu. Begitu sampai, saya mau ngubungin juga handphonenya mati. Begitu sampai ke rumah, saya langsung pulangnya ke rumah mama. Karena tujuan saya anak saya. Begitu datang gitu mereka semua pada nangis. Semalaman cari-cari kamu, katanya di mana? Termasuk suami saya nggak tidur nyari-nyari saya, katanya. Kamu dari mana? Dari situ saya baru Mang Ei, saya nangis. Saya nggak tahu tuh ujuk-ujuk ada di stasiun, katanya. Saya sedih gitu. Saya nggak mau, pokoknya nggak mau keluar dari rumah itu. Ayo kita balik lagi ke sana, yuk balik lagi. Yuk. Saya minta balik lagi Mang Ei.
Daripada ini kan harus bayar, kita uang dari mana? Jadi saya tuh mendramatisir gitu ya, nggak mau gitu saya pindah. Terus suami saya bilang, kamu sadar istighfar, istighfar. Kata Pak Bobi apa? Katanya gitu ya. Pokoknya kita harus banyakin doa, katanya gitu. Yuk besok kita kembaliin itu kunci. Kita kembaliin tuh kunci biar udah beres katanya semuanya. Malamnya Pak Bobi nelfon. Dia ngabarin istrinya. Jadi di saat malam itu saya nggak pulang, istrinya Pak Bobi itu dia di motor, tangannya sekarang udah di rumah sakit, kata Pak Bobi gitu. Saya kaget dong. Jadi mau ngembaliin kunci kita tunda, kita kesana dulu nengokin dulu kan gitu. Begitu nengokin dulu, ya memang itu Mang dia udah dirawat di rumah sakit sih. Terus dia nyerita, kan saya nanya tuh gimana, kah apa gimana gitu. Jadi padahal posisi itu nggak ada motor lagi gitu, jadi nggak apa. Jadi di jalan itu tiba-tiba dia sesuatu katanya, bayangan hitam gede, makanya aneh, sampai gelutuk sampai tangannya gitu. Ada CCTV kebetulan gitu ya, di jalan itu memang mengarah ke situ. Itu aneh juga gitu posisinya gitu. Jadi nggak kepleset, nggak apa gitu. Jadi tiba-tiba kayak jatuh aja gitu. Setelah kita selesai, akhirnya kita berinisiatif untuk kembaliin kunci. Kembaliin aja itu kunci, kata Pak Bobi. Biar selesai, nanti teteh sama suami mau dibersihin, ngilangin semua penyakit medis dan non medis yang di ini gitu sama Pak Bobi. Akhirnya kita kembaliin kunci Mang Ei. Di perjalanan itu kita kembaliin kunci. Itu kayak drama banget, yang kayak di film-film sinetron itu tuh terjadi. Jadi kita tuh diikutin awan hitam Mang Ei. Suami saya juga aneh. Kita diikutin awan hitam, kayak yang mau hujan, kayak gitu ya. Ada ini mau hujan gitu ya. Sampai kita bener-bener diikutin aja itu si awan. Setelah selesai kita ketemu orang itu, kita ngembaliin kunci, dia bilang kenapa ngembaliin kunci gini. Nggak banyak omong, saya mau pindah keluar kota, saya bilang gitu. Oh bisa gitu, katanya nggak bisa ngedadak dong, nanti gimana rumah kosong lagi. Lah dalam hati, urusan lu gitu kan ya, kosong gitu, nanti gimana kalau banyak hantu lagi. Nah, itu saya bilang, pokoknya saya nggak bisa Bu, karena besok pagi harus segera pergi gitu ya. Nah pas pulang itu saya malah sama suami, kok bilang hantu-hantu gitu ya, apa dia tahu gitu sama ini ada yang di situ gitu ya. Ya udahlah gitu ya, akhirnya ya udah kita pergi ke rumah Pak Bobi langsung, karena kan langsung pengobatan. Di situ kita wiridkan semua nih Mang Ei, kita zikir gitu ya dan lain-lain. Nah di saat itu kita kan hanya berdua nih, saya sama suami aja yang ikut di sana. Di saat itu Pak Bobi bawa temannya 2 orang, karena dia pikir gini kan, karena kan ada 3 tuh jin yang ada di situ, yang ngeganggu saya sama keluarga. Jadi ya harus seimbang. Pak Bobi bawa temannya. Nah dari situ entah ya, saya nggak tahu gitu ya. Pokoknya mereka berdialog dan lain-lain. Memang saya harus disuruh terus zikir gitu ya sama suami. Ketika kita bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu suara tuh banyak, kayak banyak orang yang ngomong itu, yang wirid itu. Padahal kita cuma berlima. Saat itu biasa saya mual-mual Mang Ei, mual, pusing, wah udah berbagai macam. Mungkin dikeluarin ya, saya muntah kan. Situ kita memang ini pakai daun kelor kayak gitu ya, terus pakai telur ayam kampung ya di ini, untuk ini penyakit medisnya kita yang ada gitu. Nah setelah itu Pak Bobi kan pengen ngambil sukma saya nggak mau macam-macam, saya nggak mau ngapa-ngapain, yang penting saya mau ngambil sukmanya ibu. Tugas saya hanya ngambil sukma ibu agar ibu sehat kembali. Kalau untuk jin dan lainnya di rumah itu urusan nanti lah gitu, maksudnya yang penting saya ngambil sukma ibu gitu. Saya juga nggak mau katanya, karena itu penunggu yang ada di situ gitu ya. Akhirnya Pak Bobi ngedatangin
sosok jin genderuwo itu mau ngambil sukma saya nggak ada, diumpetin katanya. Sampai Pak Bobi bilang saya masuk di ruang tengah nih Bu, dia sampai merem, yang ada guci katanya, gucinya itu banyak. Oh iya memang ada guci gitu Mak di situ. Nah saya nemu ibu itu diumpetin di satu guci. Begitu saya mau ngambil, menyelinap gitu ya, diam-diam, si itu muncul, si genderuwo itu. Akhirnya yang mau nggak mau Mang jadinya perang katanya gitu ya. Jadinya saya lihat si bapak itu memang sempat pingsan pas penyembuhan itu, Pak Bobi itu. Dia lagi wirid, lagi nggak tahu apa-apa itu, dia sempat pingsan lama gitu ya. Nah setelah itu beberapa lama memang sadar, dibantu sama temennya. Itu kayak mereka lemes banget Mang kita juga berdua lemes gitu ya sama suami itu. Nah akhirnya mungkin sukma saya udah kembali Mang dari situ saya tuh ngerasa apa ya, kan awalnya ngerasa ada sebagian yang hilang gitu ya dalam diri itu. Saya ngerasa terang, penglihatan terang gitu ya, kok asa enakeun gitu ya. Terus ada sesuatu yang hangat gitu ya di dalam ini tuh. Setelah sukma saya dikembalikan katanya gitu. Nah dari situ akhirnya Pak Bobi ya ngemusnahin aja yang di situ katanya, karena memang itu akan terus menghantui, meneror saya karena sukma saya udah diambil gitu. Pak Bobi nggak bilang apa-apa kalau rumah itu bekas apa, bekas dukun atau bekas ada santet? Nah Nggak karena cerita? ini Pak Bobi hanya ditanya gini sih, itu jin katanya gitu, entahlah itu suruhan gitu ya. Kita kan nggak tahu masa lalunya ya Bu ya, ada masa lalu apa gitu di rumah itu jin suruhan sampai minta tumbal ya itu saya sampai diambil ya gitu. Kita nggak tahu juga gitu ya, cuman dari Pak Bobi sih asumsinya seperti itu jin suruhan aja, jin tumbal gitu yang mungkin menyerang sebelumnya gitu, penunggu sebelumnya gitu yang punya. Saya nggak tahu, kurang tahu juga sih Mang Atau punya ya pemiliknya? Nggak tahu juga. Kurang tahu juga, kalau pemiliknya sendiri sih sudah meninggal. Jadi sampai saat ini masih misteri ya? Masih misteri. Nggak tahu penyebabnya apa Nggak sampai tahu. seperti itu? Nggak tahu. Nggak coba tanya ke tetangga-tetangga di situ? Kalau ke tetangga sih, kalau Pernah ngobrol gitu? karena nggak ada tetangga Mang cuman ada mang yang jualan tuh. Kalau boleh tahu di daerah mana itu? Wilayah mana? Di itu daerah Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung ya? Iya. Setelah itu sehat semua? Alhamdulillah Mang seperti yang Mang lihat itu, saya sehat kembali, suami sehat, yang kaki rata sekarang. Jadi enggak ada, saya sendiri diagnosa gagal ginjal, saya alhamdulillah sehat. Saya enggak lanjut cuci enggak Mang lupus saya hilang, bintik-bintik, benjolan-benjolan hilang semua. Masya Allah gitu ya. Mungkin Dan ini ya. Ekonomi juga lancar Ekonomi seperti biasa? Kembali ini ya, karena kemarin itu memang kita banget di situ, kita ketimpa hutang besar, kita ketipu orang, wah pokoknya macam-macam. Nah, sekarang mulai menata kembali Mang Alhamdulillah, intinya sih yang penting sehat walafiat. Ini kisahnya menyeramkan juga ya. Jadi dalam masa 1 tahun itu banyak sekali kejadian. Banyak sekali. Ingin merenggut nyawa dari Teh Rani. Kira-kira ada pesan enggak untuk penonton Malam Mencekam yang sedang mencari rumah atau ingin membeli rumah ya? Seperti apa Teh? Mungkin pesan-pesan dari saya, dilihat dulu latar belakangnya mungkin ya. Seperti saya nih, ini gratis. Harusnya kan nanya kenapa gitu ya, ada apa ini rumah gratis atau rumah murah. Harusnya ditelusuri dulu sih latar belakangnya gitu. Seperti itu sih Mang harus seperti itu. Apalagi yang mau beli itu harus diiniin dulu asal usulnya sih. Jadi jangan langsung jatuh hati langsung Iya tempati bener, gitu ya. Bener. Wah bagus, murah, langsung gitu. Kayaknya harus pikir-pikir panjang dulu deh, harus cari-cari tahu informasi dulu. Sejarahnya seperti apa? Bener. Baik, Sobat Malam Mencekam, itu pesan yang baik dari Teh Rani. Jadi jangan buru-buru jatuh cinta kepada sebuah rumah yang bagus ya, harga murah atau cuma-cuma seperti yang tadi. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari masalah yang dialami Teh Rani. Teh Rani, terima kasih. Iya, sama-sama Mang. Dan Sobat Malam Mencekam, kita akan jumpa di video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.